Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Subiyadi MA selaku dosen mata kuliah terjemah 1 kelas A serta rekan-rekan mahasiswa kelas PBAA yang kami cintai. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salsabila, Muflihun, Muhammad Muslih, dan Matsnah Humairah yang akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Konsep Ilmu Terjemah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk presentasi yang pertama yaitu Salsabila, untuk presentasi yang kedua Muhammad Muslih, untuk presentasi yang ketiga Matsnah Humairah, dan untuk presentasi yang keempat Muflihun. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 2219013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian terjemah. Terjemah secara bahasa adalah terjemah atau tafsiran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terjemah mempunyai arti menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa dalam bahasa yang lain. Dapat diartikan juga bahwa terjemah merupakan mengalihkan pemikiran-pemikiran dari bahasa asli kepada bahasa tujuan dengan gaya bahasa dan aturan-aturan suatu bahasa tertentu. Tujuan utama dari penerjemahan tersebut adalah mengalihkan pesan. Jadi, seorang penerjemah harus berusaha keras untuk mempertahankan isi atau pesan dari suatu teks atau bacaan tersebut, bukan mengedepankan atau menjaga bentuk teks atau bahasa yang ada. Karena terjemahan yang baik adalah terjemahan yang tidak nampak sebagai terjemahan. Baik, sekian dari saya. Lanjut ke pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslih, NIM 2219028. Di sini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup terjemah. Ya, jadi ruang lingkup terjemah berdasarkan caranya terjemah dibagi menjadi dua, yakni terjemah secara lama dan terjemah secara baru. Terjemah lama yaitu lebih menekankan kepada bentuk berita dan si penerjemah merasa cukup puas dengan kemampuannya mengalihkan semua ciri-ciri khas bahasa asal seperti irama, pilihan kata, peribahasa, kata-kata mutiara, struktur-struktur, dan sebagainya. Sedangkan cara baru merupakan yang lebih dipentingkan dalam penerjemahan bukan bentuk berita, melainkan bagaimana si penerimaan si pembaca. Dan penerimaan ini kemudian dibandingkan dengan bagaimana penerimaan oleh penerima asal dalam bentuknya yang asli. Terus yang kedua, terjemah secara umum itu juga dibagi menjadi dua, yakni terjemah secara lisan dan yang kedua terjemah secara tertulis. Kalau terjemah lisan itu biasa kita sebut dengan terjemah fauriyah. Kalau terjemah tertulis itu biasa kita sebut dengan ghair mubasyarah. Nah, pada penerjemahan lisan itu penerjemah dituntut untuk mampu mengalihkan bahasa
dan ujaran secara langsung, cepat, dan tepat tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki unsur-unsur bahasa, dan ujaran yang salah tidak tepat padanan artinya. Seorang penerjemah lisan itu disyaratkan mampu berbicara fasih dan lancar, baik dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran, memiliki pengetahuan yang luas, dan mampu menafsirkan apa yang diungkapkan oleh penutur bahasa sumber. Oleh sebab itu, penerjemah lisan disebut dengan interpreter ataupun penafsir, seperti itu. Nah, secara umum yang kedua yaitu terjemah tulisan. Dalam terjemah tertulis ataupun tulisan, itu penerjemah mampu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ataupun memperbaiki kembali unsur-unsur bahasa yang salah ataupun kurang tepat padanan terjemahnya. Kefasihan berbicara, penerjemahan tertulis tidaklah merupakan syarat yang mutlak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup terjemah. Mungkin akan disambungkan dengan pemateri yang selanjutnya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Matsna Humayroh, NIM 2219034. Di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur pokok terjemah. Ada beberapa unsur pokok terjemah, yaitu yang pertama, aspek bahasa penguasaan kamus bahasa, kemampuan memilah dan memilih diksi bahasa baik dari kosakata maupun struktur kalimat. Yang kedua yaitu ilmu sorfi. Sorof, kemampuan memahami ilmu sorof dan perubahan tasrif serta memahami fungsi penambahan huruf baik untuk transitif atau tadiyah, menerima akibat atau mutawaah maupun saling berbalasan atau musyarakah. Yang ketiga yaitu nahwu. Aspek yang tidak mungkin ditinggalkan oleh penerjemah adalah nahwu. Yang keempat yaitu balaghah. Dalam terjemah, balaghah merupakan aspek penting yang tidak bisa ditinggalkan karena merupakan alat untuk mengenali rasa bahasa dengan sensitivitas yang tinggi agar penerjemah mampu membedakan arti yang tersirat daripada hanya arti lahiriahnya. Yang kedua yaitu unsur ilmu penerjemahan. Dalam bidang ilmu linguistik, penerjemah biasanya dikelompokkan ke dalam bidang linguistik terapan. Karena berbagai teori yang telah dirumuskan dalam linguistik teoritis diterapkan pada bidang penerjemahan. Linguistik teoritis berfungsi sebagai pengembang dan pemerkaya teori penerjemahan. Agar hasil terjemahan lebih berbobot, menyentuh dan berkualitas, maka penerjemah perlu mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama yaitu latar belakang topik, yang kedua konteks, yang ketiga konotasi, yang keempat instrumen terjemahan. Untuk syarat-syarat menerjemah, mengingat ilmu dan cakupan terjemah yang tidak sederhana, maka diperlukan persyaratan penerjemah agar hasil terjemahnya baik dan tidak bias, yaitu yang pertama, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan ahli bahasa yang tidak melakukan penyimpangan makna. Yang kedua, menguasai dengan baik bahasa sumber dan bahasa sasaran serta seimbang. Yang ketiga yaitu memahami objek kajian yang sedang diterjemahkan dengan menguasai istilah-istilah khusus dalam berbagai objeknya. Berikut kosakatanya. Jika diperlukan, penerjemahan harus mengetahui latar belakang penulis dan spesialisasi bidang yang dikuasainya. Yang kelima yaitu memahami kultur bahasa sumber. Ada teknik terjemah. Agar proses penerjemahan lebih baik, terdapat 4 tahapan teknik penerjemah, yaitu yang pertama, sebelum memulai menerjemahkan, ia harus membaca teks sumber bahasa secara benar dengan melakukan analisa kata dan kalimat dari berbagai sisi, baik sihoh, struktur, pola, i'rab maupun ragab, makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang kedua yaitu menguasai dan memahami alur pikir penulis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mengutuh. Yang ketiga yaitu seorang penerjemah harus menghindarkan penerjemahan secara parsial, sepotong-potong atau bahkan meninggalkan potongan kata yang tidak ia pahami. Yang keempat yaitu mengalihkan pemikiran penulis ke bahasa target dengan cermat dan tepat.
Oke, baik, selanjutnya saya Muflihun, NIM 2219017. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari terjemah. Nah, tentunya teman-teman semua sudah mengetahui bahwa menerjemahkan merupakan rangkaian proses mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa target dengan padanan yang paling dekat, baik itu dari segi arti maupun dari segi gaya bahasa. Nah, dalam kita menerjemahkan suatu pesan, hendaknya kita memprioritaskan arti dari pesan tersebut. Nah, kenapa kita memprioritaskan arti terlebih dahulu? Karena arti merupakan isi dari pesan yang ingin disampaikan seseorang tersebut. Nah, contohnya ketika ada pesan Zaidun qaimun amamal baiti ma'a Ali, maka ya harus disampaikan bahwa Zaid berdiri di depan rumah bersama Ali. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang setelah kita memprioritaskan arti, sekarang lanjut ke gaya bahasa. Gaya bahasa juga penting untuk kita prioritaskan setelah arti tentunya ya. Kenapa gaya bahasa juga penting? Karena gaya bahasa merupakan isi juga dari sebuah pesan yang harus diterjemahkan. Contohnya seperti dalam puisi ataupun syair-syair. Nah, contohnya ya, seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, tentang apa itu syair man ana laulakum. Nah, jika kita menerjemahkan kalimatnya saja tanpa memperhatikan bahwa itu adalah sebuah syair, tentunya kita juga masih bingung ya, man ana siapa aku man ana laulakum, siapa aku jikalau tanpa kalian. Kan jika kita mengikuti syairnya, bahwa syair tersebut ialah gaya bahasanya itu merujuk kepada seorang guru, dari murid kepada seorang guru. Ungkapan murid bahwa jadi apa saya jika tanpa guru. Man ana laulakum. Nah, jika kita ambil itu bahwa itu syair, maka kita juga harus memperhatikan gaya bahasanya. Karena gaya bahasa merupakan isi dari sebuah pesan. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, bisa langsung di sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.